easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 1 JPHB 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aerometer adalah alat untuk mengukur massa tubuh zat cair. Adapun alat-alatnya yaitu satu aerometer, dan dua termometer, dan yang warna merah ini termometer raksa, yang putih itu adalah termometer raksa. Baik, dalam percobaan kali ini ada larutan air garam, larutan air gula, sirup, dan minyak tanah. Dan untuk cara kerjanya saya akan alihkan kepada teman saya. Oke, itu selanjutnya kita akan membahas cara kerjanya. Karena di sini kita menggunakan aerometer. Tadi sama-sama sudah kita pahami bersama bahwa aerometer adalah alat untuk mengukur massa perpindahan cair, massa zat cair. Di sini telah tersedia bekas sampel, di mana kita akan mulai dari sampel pertama. Sampel pertama di sini kita membawa sampel adalah air larutan garam. Aerometer ini kita masukkan ke dalam larutan yang akan kita lakukan. Untuk cara memasukkannya itu secara perlahan-lahan. Setelah itu kita lepas. Kemudian di sini kita melihat berapa massa larutan tersebut. Setelah kita masukkan aerometer, di sini kita dapat mengetahui tekanannya, di mana tekanan itu adalah 1,050. Setelah itu kita harus mengukur suhu larutan tersebut. Di sini kita mengukur suhu menggunakan termometer air raksa. Kita masukkan termometer air raksanya dan kita tunggu sampai termometer tidak melakukan kenaikan lagi, dimana termometer ini kita hitung per menit, dimana setiap 1 menit sekali kita lihat berapa perubahan suhunya. Di sini di menit pertama kita mendapat suhunya itu di 29 derajat Celcius. Di menit kedua tidak terjadi perubahan, tetap 29 derajat Celcius. Dan di menit ketiga tetap juga 29 derajat Celcius. Dan di menit keempat naik menjadi 30 derajat Celcius. Dan di menit kelima juga tetap sama di 30 derajat Celcius. Jadi sini kita mengambil sampel pada 5 menit awal. Baik, itu tadi cara mengukur aerometer di larutan pertama. Itu larutan garam. Selanjutnya kita akan mengukur di larutan kedua, ketiga, dan keempat. Larutan kedua seterusnya itu tetap sama, kita masukkan secara perlahan. Kemudian di sini kita dapat hasil tekanannya itu di 1,060. Kemudian kita tetap sama juga mengukur suhu menggunakan termometer air raksa. Dan untuk waktu tetap sama, setiap 1 menit sekali kita lihat dan kita cek kembali, dimana di menit pertama, kedua, dan ketiga larutan tidak mengalami perubahan suhu, dimana larutan memiliki suhu 29 derajat Celcius. Kemudian di menit keempat dan di menit kelima larutan mengalami kenaikan suhu di angka 30 derajat Celcius.
Selanjutnya kita coba di larutan sirup. Sama seperti tadi, kita masukkan aerometer secara perlahan. Kemudian kita lepaskan. Setelah itu kita dapat mengetahui tekanan pada air sirup itu pada 1,040. Kemudian kita ukur juga suhunya. Sama seperti tadi, kita menggunakan durasi waktu 1-5 menit, di mana kita lihat di setiap menitnya. Di sini dapat kita lihat di menit pertama sampai menit ketiga kita juga mengalami perubahan, di mana suhunya tetap 29 derajat Celcius. Kemudian di menit keempat dan kelima baru mengalami perubahan menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian terakhir kita coba di larutan minyak tanah. Kita masukkan secara perlahan agar aerometer tidak membal. Di sini kita dapat tekanannya itu 0,8 gram per mililiter. Kemudian kita ukur juga suhu menggunakan termometer air raksa. Menggunakan durasi juga yang sama 1-5 menit. Kemudian kita dapat juga menemukan suhunya di menit pertama dan menit ketiga itu suhunya 29 derajat Celcius, dan di menit keempat dan kelima suhunya 30 derajat Celcius. Baik, setelah cukup ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin padat larutan semakin turun area. Sekian perhatian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu dan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dari praktikum yang telah kita lakukan, kita memperoleh data sebagai berikut. Di sini saya ambil satu contoh larutan garam. Larutan garam menghasilkan massa jenis pada menit pertama 1,050 sampai dengan menit ketiga, dan pada menit keempat dan kelima 1,060 gram per mililiter kubik, dan suhu di menit pertama, kedua, dan ketiga yaitu 29 derajat Celcius, pada menit keempat dan kelima 30 derajat Celcius. Nah, di sini kita akan menentukan rumus simpangan yang memiliki lambang KI. Sebelum menentukan rumus simpangan, perlu kita ketahui rata-rata dari massa jenisnya dulu. Yang pertama, untuk menentukan, kita tambahkan rho rata-rata sama dengan rho 1 tambah rho 2, 3, 4, dan 5 per 5. Kenapa 5? Karena di sini percobaan dilakukan selama 5 kali dalam waktu 5 menit. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 1,054 per 5. Per 5 ini adalah percobaan dilakukan 5 kali selama 5 menit, dan hasil akhirnya adalah 0,2128 gram per mililiter kubik. Nah, setelah kita mendapatkan rho rata-ratanya, kita dapat menentukan rumus simpangannya. Untuk menit pertama, kedua, dan ketiga, karena massa jenisnya sama yaitu 1,050 gram per mililiter kubik, maka rumus simpangannya juga mempunyai hasil yang sama, di mana KI sama dengan rho kurang rho I 0,212 dikurang 1,050 sama dengan minus 0,838 gram per mililiter kubik. Nah, untuk menit keempat dan kelima, karena massa jenisnya juga sama yaitu 1,060 gram per mililiter kubik, maka rumus simpangannya yaitu KI sama dengan rho kurang rho I 0,212
212 dikurang 1,060 sama dengan 0,848 gram per mililiter kubik. Demikian hasil data dari percobaan praktikum kali ini, yaitu areometer. Untuk larutan berikutnya, yaitu larutan gula, larutan sirup, dan minyak tanah, dapat dibuat data seperti ini dengan mengikuti langkah-langkah demikian. Sekian dan terima kasih. Easy go.